Jangan mau duduk di atas tapi tak mau infak. Pindah ke bawah kalau nggak mau infak. Aku dulu. Nanti pikirnya Ustadz ini cakap aja. Mana uang? Selembar aja, belum nerima kok. Hei, jalankan kotaknya sambil salawatannya. Salatullah salamullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Ada kardus keluyuran, kardusnya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang gak ngisi kawannya. Ayo yang gak ngisi setan, ayo ngisi tan, ngisi tan. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin. Ada kardus wirawiri, kardusnya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepat mati lah. Siapa yang gak ngisi cepat dia mati. Hati-hati lah bu. Isi nek, kalau gak mau mati isi. Salatullah salam ala yasin habibilllah, ala yasin, ala yasin, ala yasin, ala yasin, ala yasin. Daya kardusnya jalankannya bu ya. Kalau mau harta kita menolong kita di hadapan Allah, belanjakan di jalan Allah. Ingat semua datang dari Allah, maka kita belanjakan di jalan Allah. Itulah harta nanti yang mampu menolong kita. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Ada hartamu, maka sedekah dengan hartamu. Sedekah ini tidak mesti banyak. Biar sedikit tapi rajin, biar 2000 tapi rutin. Buat apa sedekah banyak? Sedekah 100.000 tapi 5 tahun sekali. Buat apa? Itu bukan sedekah, itu sulaman fajar. Ada yang dapat semalam di sini? Haram. Mampus lah kau kan? Aku nggak peduli Pak Ustadz, kami kan nggak dapat duit, jadi kami dapat jilbab sama aja. Pulangkan itu, nggak ada lagi Ustadz, mau pulangkan sama siapa? Udah gila orangnya Ustadz, karena nggak menang Ustadz. Kasih sama anak yatim tuh, jangan awak pakai yang begitu tuh, betul? Maka harta ini dengan sedekah ini lah Bu, bisa mensucikan harta kita, membersihkan harta kita dari sesuatu yang subhat. Kadang-kadang nggak sadar awak bercampur mana yang elok mana yang tak elok dalam harta kita itu, betul? Nah, inilah sedekah, inilah pencucinya insyaallah. Kalau hutang mau lunas, rajin-rajin sedekah bu, sedekah. Mau hutang lunas, ibu punya hutang nggak? Kan punya semua kan? Hutang boleh nggak? Boleh kalau di bawah hutang, silakan hutang nggak apa-apa bu, asal jangan hutang koperasi mekar. Di sini ada mekar, nah
Ada? Boleh itu Ustaz? Tak boleh, haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ustaz udah terlanjur taubat minta ampun. Mekar tahu kan kewer-kewer? Yang nenek kereta itu, yang datang dari pintu depan, kau keluar dari pintu belakang. Ditunggu di pintu belakang, kau keluar dari pintu depan. Ditunggu muka belakang, kau diam aja nggak keluar-keluar. Ada begitu? Taubat minta ampun sama Allah Ta'ala. Jelas? Nggak usah tengok-tengokan, nggak usah, udah tengok aku aja Bu. Nggak usah balas senggol-senggol. Dengar kau ke anak kau pun juga banyak kali cakap kau. Kau korlapnya dinunukan ini, biar tahu kau dulu. Ini hari Ahad, hari Minggu, besok hari Senin jam 9. Jam 9 itulah kumpulan Koperasi Mekar besok. Ustaz kok tahu? Tetangga aku banyak begitu. Jadi awak Bu, banyak perempuan istri yang minjam begitu tanpa sepengetahuan suaminya, betul? Tak ampun sama Allah Ta'ala. Nah, maka hidup ini kita harus hati-hati. Ujian yang paling sulit adalah ujian kesenangan. Jangan sampai kesenangan itu menjauhkan kita dari Allah. Maka oleh karena itu hidup ini perlu banyak syukur Bang. Hidup ini perlu banyak syukur, banyak merenung, banyak terima kasih. Apalagi hari ini Allah sampaikan umur kita sampai di tahun 2025, betul? 2024 dah tutup buku. Sekarang kita sudah di tahun baru. Artinya apa? Kita semakin bertambah umur, sesungguhnya semakin berkurang jatah umur kita di muka bumi Allah. Semakin berkurang jatah hidup kita di muka bumi Allah. Maka jangan sampai bertambah umur kita, makin jauh kita dari Allah, makin tak tahu diri kita. Malaikat tu Israel tu ketawa nengok kita Bu. Oh Bu, Israel tu ketawa nengok kita. Ketawa nengok kita Pak. Israel tu ketawa nengok manusia. Kenapa Israel ketawa nengok manusia? Apa kata Israel? Aneh kali aku nengok manusia ini, kata Israel. Kenapa? Setiap hari usianya bertambah. Dia nggak sadar, semakin bertambah usianya, maka semakin berkurang jatah hidupnya di dunia. Masih sanggup orang itu ketawa-ketawa, padahal kematian selalu mengintai mereka, kata Israel. Maka hari ini Bapak Ibu, kita harus tahu diri. Semakin bertambah umur, semakin tambah taat kita kepada Allah. Semakin banyak bermuhasabah diri. Makna muhasabah itu apa Ustaz? Merenung, berpikir supaya apa? Hari-hari yang kita lewati sudah kita tutup, sekarang kita ambil hari-hari yang baru. Hari-hari yang baru itu harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya kalau kita mau menjadi orang yang beruntung. Jelas Bu? Maka hati-hati dengan kesenangan hidup, jangan sampai melalaikan kita dan menjauhkan kita dari Allah. Satu. Dua, Ustaz, apa yang mau kau sampaikan? Ini bulan Rajab. Bulan apa ini? Bulan Januari. Bulan apa? Rajab. Ini bulan Rajab. Bu, maaf, ada peristiwa yang luar biasa di bulan Rajab ini Bapak Ibu. Apa itu namanya? Peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Apa kata Allah? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang sekelilingnya kami berkahi. Apa makna berkah Ustaz? Makna berkah itu perlindungan. Makanya Rasul ketika beliau berangkat dari langit dunia menuju Sidratul Muntaha, badannya tidak rusak. Kenapa? Karena ada perlindungan yang diberikan oleh Allah. Apa perlindungannya? Perlindungan Allah lah, dilindungi. Sekarang begini Bu,
Pak, semut Medan tuh bisa nggak sampai ke Sinunukan? Hah? Kenapa bisa? Masuk dia ke koperku. Betul. Ganti baju aku tempat Pak Camat, aku buka koper itu, keluar dia. Geremet ke dinding rumah Pak Camat, jumpa sama semut Sinunukan. Apa kata semut Sinunukan? Dari mana kau lai? Ya, dari Medan lah. Jauh kali kau lai. Iyalah. Naik apa kau? Naik mobil sama siapa tuh? Sama Ucai. Iyanya, iya. Berapa hari? 11 jam. Iya, capek lah. Belum lagi disasar-sasarkan. Oh iya, Jadi sehatnya kau lek sehat. Udah lama kau di Sinunukan ini, kata semut Medan. Udah. Asli kau orang sini? Enggak, pindahan juga nya aku dari sana kemari. Oh gitu, iya. Ngobrol lah semut Medan sama semut Sinunukan. Masih ngobrol orang itu. Nanti aku balik orang itu. Oh maaf. Ya. Kenapa semut itu bisa nggak terbang? Karena dia masuk dalam koperku, terlindungi. Itulah perumpamaannya. Dilindungi Allah, dinaungi Allah Rasulku. Maka tak rusak dia. Selamat Rasulku. Sepertiga malam jebol Pak Bu. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, subuh udah sampai lagi di Mekah. Kalau nalar manusia nggak sampai Pak. Tapi kalau Allah yang mau, nggak ada yang nggak mungkin. Betul apa ya? Makanya Allah meletakkan kalimat subhana di pangkal ayat itu. Kenapa Allah meletakkan kalimat subhana? Ini adalah kalimat tasbih, ini kalimat pujian. Sangkingkan takjubnya peristiwa Isra wal Mi'raj itu, sampai-sampai Allah sendiri pun memuji ciptaannya Pak. Subhanallah. Makanya makna bulan Rajab ini apa? Pertama, kita umat Muhammad disuruh banyak berzikir. Kenapa banyak berzikir? Bersyukur. Kenapa umur kita sampai di bulan Rajab nih Pak? Banyak berzikir ibu. Bu, zikir. Subhan. Jalan ibu tengok gunung-gunung tuh, cantik gunung tuh. Subhanallah. Tengok ibu, ada orang yang na'udzubillah jelek dia. Astagfir. Pulang dari dengar ceramah, selop hilang. Inna. Pulang dari sini, dapat hadiah. Alhamdulillah. Ada orang buta tapi hafal Al-Quran, nggak masuk di akal kita. Masya. Zikir. Tengok yang cantik, subhanallah. Tengok yang jelek, astagfirullah. Sekarang ibu nengok aku ngucap apa? Hah? Lihat doa aja lagi Pak Camat. Jika ada orang ini ya, astagfirullah pula gitu dia. Mau tahu aku lakimu, tinggal lakimu itu. Maka maaf, ini bulan Rajab kita suruh banyak zikir. Kenapa harus zikir Ustaz? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir hati awak ni tenang Bu. Kalau hati tenang, penyakit hati hilang, sifat dengki hilang. Kalau sudah penyakit hati hilang di bulan Ramadan, di bulan Rajab, insya Allah di bulan Ramadan hati kita sudah suci Bapak Ibu. Makanya maaf, jangan heran kita Pak Bu, kalau hari ini kita nengok orang ikut puasa dia ikut, nengok orang ada terawih dia ikut terawih, nengok orang ada tadarus dia ikut, ada orang pengajian dia ikut. Tapi kenapa kelakuannya nggak berubah? Gitu-gitu aja. Puasa dia ikut, Ramadan dia ikut, tapi kelakuannya nggak berubah-berubah, gitu aja. Kenapa? Karena dalam menyambut Ramadan masih punya hati yang kotor di dalam hatinya Bapak Ibu. Betul? Makanya banyak zikir, minta maaf kita sama Allah, minta ampun. Subhanallah walham wala ilaha
Allah. Banyak zikir bu, orang yang zikir tuh hatinya tenang, nggak open sama orang, nggak open dalam hal apa yang nggak penting, dia nggak akan open pak. Hari ini kan kita suka open sama orang, kita suka kepo sama orang karena ada penyakit dengki dalam hati kita. Sibuk ngurus urusan orang, sibuk ngurus punya orang, punya sendiri lupa diurus, terakhir punya sendiri diurus orang. Banyak nggak orang kayak gitu? Sibuk ngurus bini orang, bini sendiri nggak diurus, terakhir bini sendiri diurus orang. Mau bapak? Makanya urus urusan awak. Kenapa kita hari ini kepo sama orang? Kenapa kita hari ini sibuk dengan urusan orang? Kata Syekh Jalaluddin Rumi, yang menyebabkan hari ini kita sibuk dengan urusan orang karena satu aja. Apa Ustaz? Kita tak tahu kunci kenikmatan dalam hidup itu. Apa kunci kenikmatan dalam hidup? Kunci kenikmatan dalam hidup cuma satu. Jangan sibuk mengurus apa yang orang punya, tapi sibuk mengurus apa yang Allah titipkan kepadamu. Selesai. Are you understand? Yes. Jijik kali aku nengok kau. Senunukan aja sok ngomong yes kau. Jangan kepo ya. Jangan sibuk ngurus punya orang, ngurus saja apa yang Allah titip sama kita. Kalau kita sibuk ngurus punya orang, kita bakal lupa dengan apa yang Allah titipkan sama kita. Cocok, cocok. Ini cantik kali jilbab kau, Ti. Di mana kau belinya, Ti? Biasalah kak, di Shopee. Beli 3 gratis 1 aja, banyak tingkah kau. Jangan sibuk urus punya kita. Nanti kita bakal lupa dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Itulah yang membuat penyakit hati. Sibuk ngurus punya orang, sibuk ngurus punya tetangga. Tetangga beli kipas, dia kepanasan. Kan lucu pak? Lucu nggak pak? Bini mulai itu. Tetangga beli kipas, dia kepanasan. Tetangga beli AC, dia kedinginan. Ngapain? Tetangga beli mobil, wow, dia beli bodrek. Kenapa beli bodrek? Pusing kepalanya mikirin tetangga. Makanya inilah perlunya kita zikir. Eling bu, eling. Nah kita wong Jawa ngomong eling, ingat karo sing nyiptakno kita. Nah kita wis ingat karo sing nyiptakno kita, maka kita nggak bakal sing jenenge aneh-aneh. Nyambung. Itulah sing jenenge sifat ihsan. Ma huwal ihsan? Al ihsanu an ta'budallah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kau ibadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, tapi kalau kau nggak nampak Allah, kau yakin Allah melihat engkau. Hati-hati intinya. Kenapa ada Allah di hati kita? Orang yang zikir tenang bu. Makanya afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha. Kabar bu. Seabdol-abdolnya zikir kalimat la ilaha karena kalimat la ilaha illallah itu bagaikan sebuah pohon yang akarnya menghujam ke tanah, sedangkan daunnya menembus sampai ke langit. Tidak ada batas antara seorang hamba dengan sang pencipta ketika dia lafazkan kalimat pujian kepada sang pencipta. Tak ampun kita bu zikir. Bu, hadis tasawuf ngomong. Apa kata salah satu hadis tasawuf? Setiap sesuatu ada pencucinya, dan pencuci hati itu zikrullah. Bu, setiap sesuatu ono pencucine hati, eling karo Gusti Allah. Tombo ati ono 5 perkarane, kaping pisan maca, kaping salat lakonono
kaping telu kumpu kaping papat suwe kaping lima salah sawijine sapa bisa ngelakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Makanya tombol hati itu zikir hati kita, ingat sama Allah, Allah bakal meridai kita ya Bu ya. Setiap sesuatu ada pencucinya, pencuci hati zikir. Ini Bu, Bu, oh Bu, Ibu kalau nyuci baju nyucinya pakai apa? Hah? Deterjen, betul. Nah, tuh baju yang dicuci Pak pakai deterjen bersih nggak? Wangi nggak? Kenapa? Alat pencuci ini cocok. Iya Pak ya. Kalau baju kotor dicuci pakai lumpur makin bersih apa makin kotor? Kenapa? Alat pencucinya nggak cocok. Tapi dicuci pakai deterjen kenapa bersih? Alat pencucinya cocok. Ibu nyuci miring pakai apa? Sunlight. Cuci piring pakai sunlight. Sunlight dicuci pakai piring. Piring dicuci pakai sunlight. Bersih nggak? Wangi nggak? Kesat nggak? Kenapa kesat? Lemaknya hilang. Berarti alat pencucinya cocok. Sunlight, lemaknya hilang, piringmu kesat. Makanya lemak itu bisa hilang dengan sunlight. Makanya sing membot-membot ini gini arek kurus. Lemu-lemu ibu. Sing koyo speaker aktif. Nah, arep kurus nggak pala sedot lemak Bu. Tuh sunlight tuh minum tuh. 3 kali sehari itu insya Allah habis lemak di badanmu, nyawamu pun habis. Maka kalau zikir bisa membersihkan hati kita, ada adab dalam zikir. Jangan ketika kita memuji Allah kita bermain-main Bu. Ibu kan ikut pengajian, betul. Ibu kan ikut perwiridan, betul. Ada nggak wirid di sini? Bapak ada nggak wirid laki-laki Pak? Ya nggak apa-apa wirid, aku pun ketua wirid kok. Kenapa rupanya? Mau wirid bagus, nggak wirid juga Bah. Mau wirid nggak salah, nggak wirid juga nggak salah. Yang salah siapa? Yang nggak wirid tapi makannya bontotan orang wirid. Ini salah nih. Maka hari ini kita jangan suka menyalahkan paham-paham. Mau wirid bagus, nggak wirid terserah. Jangan suka nyalah-nyalakan. Berarti kalau bapak ibu di sini wiridan, berarti ini ahli-ahli zikir semua ini. Amin. Minimal seminggu sekali, betul. Bapak wirid, ibu wirid, wirid laki, wirid perempuan. Kan zikirnya sama, cuman caranya yang beda. Kalau kami zikir waktu wirid tenang Bu, nggak banyak tingkah. Kalau kau kan banyak tingkah kau. Kalau kita wirid Pak, zikir tenang, betul nggak? Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la. Tidur, nggak berisik. Bangunnya kapan? Waktu makanan keluar, melek matanya. Udah siap, udah. Ini orang-orang yang rajin wirid tapi payah bayar uang kas gitu tuh, kayak gitu tuh. Itu laki-laki Bu kami. Walaupun maaf, kami zikir capek paling tidur. Coba ibu-ibu, kalau udah pengajian zikir, banyak kali tingkahnya. Nah, kan tuh bawa banyak anak itu nanti. Ini aku sampaikan pelan-pelan. Udah nampak satu gambarannya.
Maaf Bu, hati-hati kalau zikir dan macam-macam. Ini aku sampaikan Bu, ibu-ibu ini macam-macam model zikirnya Pak. Ustaz kok tahu karena banyak pengajianku, jemaahku banyak ibu-ibu, ribuan, macam-macam model zikirnya. Lain-lain Pak, suaranya ngelengking. Afdallah zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Mesti kali ujungnya itu disendatkan, jijik aku ya, disontalnya ujungnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la tidak. Ngaku. Iya. Tuh. Ngaku. Ya, bagus ya. Ini masih mending Bu, masih mending Pak. Yang paling parah kelakuan istrimu, di situ zikir, di situ manggili kawannya itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, kawannya baru datang. La ilaha sini kak, la ilaha illallah. Sini duduk sampingku, la ilaha illallah. Udah sini, aku penting mau ceritaku, la ilaha illallah. Udah sini kak, la ilaha illallah. Macam mana zikir begini nak membersihkan hati awak cuma? Betul? Ngaku kan, tuh kelakuan binimu Pak. Makanya wirid cuma dapat bontotan aja. Kalau suruh bungkus sisa makanan cepat kali, kerupuk belempem pun dimasukkan. Ustaz kok tahu kami suka bungkusi kerupuk melempem. Kelakuan biniku sama gitu juga macam kelakuannya. Sampai rumahku tanya, Mi kenapa sih kerupuk melempem dibawain? Alah apa bisa digoreng lagi apa? Emping sebesar payung begitu digoreng mimpes kisut jadi kecil gitu Bu. Ya Allah, ini kelakuan istrimu nih Pak. Makanya orang ini punya persatuan, namanya persatuan Columbus, kelompok emak-emak suka bungkus ini. Yang pakai payung inilah ketuanya itu. Masih mending kalau zikir manggilin orang. Kadang-kadang binimu di situ zikir, di situ bendahara ngutip duit kas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh Kak, uang kasmu minggu semalam belum ya Kak ya? La ilaha illallah. Iya lo nanti ya habis wirid ku bayar. La ilaha illallah. Gak bisa Kak, la ilaha illallah. Kau asal habis wirid langsung pulang kau Kak, la ilaha illallah. Bayar sekarang Kak, la ilaha illallah. Parah kan kau jadi bendahara titik, la ilaha illallah. Dibulat-bulatkannya, dilemparkannya, la ilaha illallah. Ditangkapnya, oke, la ilaha illallah. Jangan lupa kau catat tuh ya, la ilaha illallah. Itu sama minggu semalam dengar kau, la ilaha illallah. Iya lo Kak, la ilaha illallah. Mana buktinya? Ini lo Kak, la ilaha illallah. Oke, la ilaha illallah. Oke, la ilaha illallah. Macam mana zikir begini nak membersihkan hati awak? Tak ada adab. Ngaku. Nih Pak, biar tahu dulu kelakuan binimu. Ustaz kok tahu aku yang menghadapinya? Mudah kali aku ya. Yang lebih parah lagi tuh, macam ibu tuh bawa anak. Aku tidak melarang kau wirid, silahkan. Tapi ingat Bu, kalau ada anakmu yang masih kecil, yang belum lepas ASI, panas. Guys, udah ganti mic, udah lain ini harusnya. Ini udah di luar kesepakatan ini. Kau Bu, kalau masih punya anak yang masih ASI, ingat, aku tidak melarang kau wirid, tapi kalau masih ASI anakmu belum bisa ditinggal, lo nggak usah wirid.
Ini kadang maaf Pak, maaf. Ini bukan porno, ini kejadian nyata sama aku. Diundangnya aku ngisi pengajian. Ibu tuh wirid bawa anaknya belum lepas ASI duduk di sampingku. Cemana lah perasaanmu Pak? Serba salah kita Pak. Kita datang di situ mau ngisi pengajian. Ibu tuh di samping jadi setan. Ya benar, panitia ngasih aku susu. Ini kan air putih. Ini panitia ngasih saya susunya asli Pak. Mulailah zikir la ilaha illallah, kan panas. Anak tuh nangis. Waktu anak tuh nangis, perasaan udah gak enak kan itu. Dibukanya kancing bajunya, jantungku tak tenang Pak Camat. Gak tenang jantungku tuh. Anak makin kencang nangis, dibukanya kancingnya lagi, keringat jagung gak berhenti keringatku. Cemana lagi, aku diam nunduk aja aku. Anak makin kencang nangis, akhirnya apa? Terjadilah yang seharusnya tidak terjadi, dikeluarkannya Bu. Aku di sampingnya. Kalau kau jadi aku, cemana perasaanmu Pak? Dilirik tanggung, ditengok dosa, nggak ditengok penasaran modelnya. Cemana coba? Ini nyata Pak, ini ku sampaikan supaya kau sadar Bu. Ini bukan porno, maaf ya. Ini sering terjadi kan begitu. Betul nggak? Supaya kau paham, kami ustadz tapi kami manusia. Ya benar nggak ustadz? Jadi ustadz cemana nunduk aja ku senggol ibu-ibu sebelahku. Ku bisikkan ibu, Bu, tolong Bu suruh nutup susunya. Rupanya ibu ini peka, budek kupingnya, malah tegak berdiri lari ke dapur, bilang sama orang dapur, oh woi ustadznya susunya belum ditutup. Dibawanya tutup gelas tuh, susuku yang ditutup. Emosi aku, bukan susu yang ini ku bilang. Jongkek kali ustadz, kau yang mulai ku bilang. Dari situ ku tutup kitabku, ku masukkan tas kitabku, cabut aku sampai detik ini tak mau lagi ngisinya situ. Maka kau hati-hati Bunda. Ada sering nggak terjadi seperti ini. Ini lucu, kau ketawa cekakaan, tapi sebenarnya tamparan buatmu. Dengar kau. Hati-hati awaknya, sering terjadi Pak. Buyan Pak, tapi sering terjadi. Ambil manggil kawan, sambil ngutip duit kas, sambil hati-hati. Maka zikir ada adab. Zikirmu kalau begini modelnya, bagaimana mungkin hatimu mau dibersihkan Allah? Bagaimana mungkin hatimu mau bersih sampai di Ramadan, sedang menghadapi gerbang Ramadan saja kau tak sadar? Maka di gerbang Ramadan di bulan Rajab ini, bersihkan hati awak dengan awak banyak berzikir, supaya nanti di penghujung Ramadan hati kita bersih dari penyakit hati. Allah memberikan ijazah la'allakum tattaqun. Amin. Kita kaji tasawuf sedikit. Ini umpamanya pesawat, apa? Botol, apa? Pesawat. Contoh ini pesawat. Datang pesawat Saudi Arabia membawa jemaah haji dari kecamatan Sinunukan. Amin. Mau mendarat di Kuala Namu Pak. Ketika mau mendarat, apa kata pilotnya? Landing position, tempat landasan. Kata operatornya, maaf, tempat landasan belum siap. Kenapa? Aspalnya belum siap, di aspal masih bolong-bolong. Kalau aspal ini masih bolong, pilotnya memaksakan untuk mendarat, kira-kira guling nggak pesawatnya? Kenapa? Karena belum siap yang jadi tempat pendaratan, betul?
Tapi pilot ini pintar. Apa kata pilot itu? Maaf, karena pendaratan belum siap, maka kami tak jadi mendarat. Kami akan cari pendaratan yang lain. Pergi pesawat tuh, tak jadi mendarat. Begitulah perumpamaan takwa nih Pak. Bagaimana mungkin kita mau mendapatkan gelar la'allakum tattaqun sementara la'allakum tattaqun itu nak hinggap di hati kita. Bagaimana takwa mau sampai ke hati kita kalau apa? Hati kita masih banyak menyimpan penyakit hati kepada sesama. Maka bersihkanlah hati kita dari penyakit hati itu menuju gerbang Ramadan dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Jelas? Jelas? Nyambung ngajinya? Nyambung nek? Nyambung Mbak? Nyambung gak nyambung ngomong nyambung ya Mbak? Mendang cepat siap. Yo. 1. 2. Apa makna mi'raj misal? Yang kedua, lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nabi jalan dari masjid ke masjid, bukan dari hotel ke hotel, maaf. Kalau Nabi berjalan dari masjid ke masjid, maknanya Pak, umat Muhammad nih sekarang suruh banyak gantungkan hati ke masjid Pak. Supaya apa? Nanti Ramadan gak kaget lagi. Banyak orang nget-nget tai ayam. Tahu nget-nget tai ayam? Semangat di awal akhirnya merosot. Puasa pertama sampai seminggu full ke masjid sampai keluar. Sampai minggu terakhir mau menjelang Idul Fitri, padahal di situ banyak bonus dari Allah, kosong masjid Pak. Tinggal imam sama Bilal berdua. Tengok-tengokan cemana ya, cemana lagi kayak gini lah. Betul? Maka Rajab nih Pak, biasakan diri kita ke masjid supaya nanti Ramadan gak kaget. Kenapa harus ke masjid? 1, supaya sombong itu hilang Pak. Hari ini banyak orang yang sombong karena gak mau ke masjid. Mau siapapun kita, mau camat kita, mau kades kita, mau siapapun kita, hari ini kalau sudah masuk masjid, semua status itu kita tinggalkan. Karena orang kalau sudah masuk masjid, statusnya hamba Allah. Yang membedakan bukan lagi pangkat jabatan dunia, tapi yang membedakan hanyalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi. Maka kalau sombong mau hilang di sini, banyak ke masjid Pak. Karena di masjid itu nggak pandang siapa kita, dari mana kita, dan siapa diri kita, nggak akan itu dipandang. Asalkan kita sudah masuk masjid, kita semua sama, yang dipandang Allah hanya takwa. Tukang parkir pun yang imam, di belakang ada pejabat. Tukang parkir angkat takbir, Allahu Akbar, tuh pejabat di belakang ikut nggak angkat takbir. Kenapa? Patuh sama imam. Tidak membedakan antara tukang parkir dengan pejabat. Maka hari ini banyaknya kesombongan karena banyak orang yang lupa dengan masjid. Maka hari ini makmurkan masjid supaya kesombongan itu hilang. Kita tidak terkujud dengan datangnya Ramadan. Dan yang paling penting, kalau masjid sudah ramai, la fatahna alaihim barokatin minas sama'i wal ard, keberkahan dari langit dan bumi pasti akan Allah turunkan untuk kita semua. Amin. 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 Dah, itu aja lah ya. Udah ya. Udahlah. Kau enak cuma dengar, mulutku mau mampus rasanya. Udahlah, aku tadi jam 10:30. Ini sudah jam 12. Sudah 1 jam setengah. Sudah ya? Sudahlah. Bini siapa? Di bandel kami ya. Pertama, hidup ini ujian. Jangan lalai dengan kesenangan hidup, karena itu ujian terberat. Banyak orang selamat di batu besar, tapi selalu terpeleset di batu kecil. Hati-hati dengan kesenangan, jangan sampai kesenangan itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu. Yang kedua, perbanyak berzikir, mohon ampun kepada Allah, bersihkan hati kita dari penyakit hati dengan berzikir. Agar apa? Di bulan Rajab ini bersih hati kita sebagai gerbang menuju Ramadan. Nanti di ujung Ramadan kita dapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bersihnya hati kita dengan menyambut datangnya Ramadan. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menyambut Ramadan dengan iman dan hati yang
bersih, maka tidak ada balasan kecuali ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kembalikan hati kita kepada masjid. Kalau sudah masjid penuh, kesombongan hilang, kita tidak terkejut nanti ketika Ramadan, dan ketika masjid ramai, maka keberkahan akan Allah turunkan dari langit dan bumi untuk negeri Sinunukan ini. Amin. 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 Nah, itu aja Bapak Ibu yang bisa aku sampaikan. Mudah-mudahan ini jadi nasihat buat Bapak Ibu. Paling penting nasihat buat diri ini yang menyampaikan. Aku mendoakan Bapak Ibu yang kutinggalkan semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kutinggalkan semua dipanjangkan umur takwanya oleh Allah. Bapak Ibu semua yang kutinggalkan, kudoakan semuanya dipermudah urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang mungkin sore ini harus balik karena besok siang saya harus di Sosa siang, malam di Sosa, besok siangnya ke Paluta, baru saya balik ke Sumatera Utara. Maka doakan saya dan tim untuk agar kiranya selamat-selamat dalam perjalanan. Bapak Ibu doakan saya agar saya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Doakan saya Bapak Ibu, dimanapun saya berdakwah, saya senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, nanti kalau Ramadan, jangan lupa insya Allah saya selama Ramadan ada di stasiun TV, Net TV Bapak Ibu. Net TV tahu Net TV? Insya Allah saya di sana. Kultum sebelum berbuka, menjelang berbuka puasa saya kultum di situ. Selama 30 hari full insya Allah. Kalau sahur nanti, saksikan sahur ini, sahur di Net TV. Insya Allah saya juga hadir di situ. Insya Allah selama bulan Ramadan. Maka doakan Bapak Ibu supaya kontrak ini deal, nanti saya bisa terus berdakwah dan Bapak Ibu bisa melepas rindu dengan saya. Terima kasih, mohon maaf. Saya pamit. Ila liqa ma'assalamah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.